kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai materi takobul dan pembagian kuli sebagai tugas ujian tengah semester susulan mata kuliah ilmu mantik. Baik, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Lulu Azkia Ramansyah dengan NIM 12 20 20 20 15 dan teman saya Dewi Nur Fahira dengan NIM 12 20 20 20 09. Saya Rufaida Zafira 12 2020 2023. Oke guys, jadi materi pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang pembagian kuli. Jadi isim kuli itu ketika kata benda yang umum tanpa memikirkan jenisnya atau spesifikasinya gitu. Nah, misalnya kayak manusia gitu. Kan manusia kata umum ya, ada manusia yang putih, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang kecil. Nah, kita kalau misalnya dalam isim kuli itu, jadi nggak harus tuh mikirin manusianya manusia yang kayak gimana gitu. Nah, si isim kuli ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada isim kuli arodi dan isim kuli zati. Aku mau jelasin tentang isim kuli arodi dulu ya. Jadi isim kuli arodi itu lafaz umum yang sesuatunya itu keluar dari hakikatnya. Misalnya gini, kata putih. Kata putih itu hakikatnya tuh nggak harus cuma manusia doang. Misalnya kata putih yang disadarkan pada manusia. Nah, tapi kan sebenarnya kata putih itu hakikatnya bisa di luar hakikat manusia itu gitu. Bisa kata putih itu untuk tembok, untuk warna baju, untuk warna celana. Jadi kata putih itu nggak harus selalu merujuk atau disandarkan pada manusia gitu. Nah, jadi isim kuli arodi ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada isim kuli arodi khos sama isim kuli arodi am. Nah, kalau misalnya yang khos ini, khos itu kan kita tahu ya, khos itu artinya khusus gitu. Jadi isim kuli kata benda umum yang bersifatnya khusus, tapi zatnya tuh hanya disifati dan hakikatnya itu cuma satu. Misalnya tuh apa ya? Misalnya kayak tertawa. Kan tertawa tuh hanya merujuk pada manusia gitu ya. Kan manusia bisa dibilang hewan yang dapat berpikir gitu, karena hewan lainnya itu tidak dapat berpikir. Nah, seperti tertawa ini manusia tuh cuma kata tertawa itu cuma bisa disandarkan pada manusia. Karena apa? Karena hewan lain itu tidak bisa tertawa kayak gitu. Contoh lainnya kayak misalnya sesuatu dapat menggunakan bahasa. Yang hewan yang dapat menggunakan bahasa itu hanya manusia. Jadi hakikatnya itu cuma satu, nggak bisa dibagi-bagi ke yang lain gitu. Kayak khas gitu, khusus. Nah, yang kedua itu kan kuli ardi am. Artinya itu jadi lafaz yang sifatnya sama, tapi hakikatnya itu bisa beda-beda. Kebalikan dari kuli zati ini. Misalnya tuh tadi warna putih. Warna putih itu kan sebenarnya sifatnya satu kan, putih. Tapi hakikatnya tuh bisa dibagi-bagi, bisa jadi putih di manusia, bisa putih di baju, bisa putih di tembok, putih di celana, putih di mana-mana gitu. Jadi sifatnya tuh satu putih, tapi hakikatnya tuh banyak, nggak cuma putih doang. Nah, tadi kan isim kuli itu dibagi dua ya, ada satu kuli ardi, satu lagi kuli zati. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kuli zati ini sifat kata umum atau lafaz umum yang kayak hakikatnya tuh udah pasti gitu, udah pasti cuma ada di satu ini doang. Kalau misalnya tadi kan si kuli arodi itu sifatnya di luar hakikatnya, tapi kalau misalnya yang isim kuli zati ini hakikatnya tuh satu doang. Kayak misalnya gini, misalnya sayur mayur pada kata bayam. Meskipun kamu misalnya Dewi ini masak bayam, ada digoreng, ada di sayur, di apapun, si bayam ini tuh hakikatnya ya tetap sayur mayur gitu, nggak bisa berubah menjadi hakikat buah-buahan gitu ketika dimasak seperti ini kayak gitu. Jadi hakikatnya tuh ya udah tetap dia menjadi sebuah sayur mayur gitu, nggak bisa berubah. Nah, si kuli zati ini itu tuh dibagi lagi menjadi tiga. Nah, pembagiannya tuh apa ya? Aku mulai lupa deh, kayaknya kita tahu.
Apa itu, Fir? Kulizati. Jadi kulizati itu dibaginya jadi 3. Yang pertama itu jeans, yang kedua itu nau, yang ketiga fasol. Jadi yang pertama jeans itu jeans itu jenis kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, jenis itu yaitu lafaz umum yang digunakan pada hakikat yang berbeda. Contohnya itu misalnya kendaraan sama hewan. Nah, itu kendaraan ada juz'iyahnya sendiri-sendiri, manusia juga ada juz'iyahnya sendiri-sendiri. Jadi nggak sama hakikatnya hewan sama kendaraan. Terus jenis ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama jenis qarib, yaitu yang artinya jenis yang dekat. Jadi jenis yang dekat ini tidak ada lagi jenis di bawahnya, namun di atasnya terdapat banyak jenis. Adapun di bawah jenis itu hanya terdapat nau atau spesiesnya. Ini contoh jenis qaribnya yaitu hewan. Jadi hewan di bawahnya itu nggak ada jenis lagi. Nah, yang ada hanya spesies-spesiesnya saja, misalnya manusia, terus binatang. Nah, itu termasuk nau spesies. Sementara di atasnya itu masih terdapat banyak jenis yang tingkatan yang setelah hewan di atasnya itu ada anami, terus di atasnya lagi ada jisim mutlak. Terus yang kedua jenis bait, yaitu jenis yang di atasnya itu tidak terdapat jenis lagi, tapi di bawahnya terdapat banyak jenis. Contohnya itu alam atau jauhar. Nah, di atasnya tingkatan alam atau jauhar ini udah tidak terdapat lagi jenis-jenis, tapi di bawahnya itu masih terdapat banyak jenis. Masih ada jisim mutlak, masih ada anami, masih ada hewan dan lain-lain. Terus kemudian jenis mutawasit, itu jenis yang tengah-tengah, yang berarti dia di atasnya masih terdapat jenis dan di bawahnya juga masih terdapat jenis. Contohnya itu jisim mutlak. Nah, di atasnya jisim mutlak itu masih ada jauhar, masih ada tingkatan jauhar. Di bawahnya masih ada anami, masih ada hewan, dan masih ada ayam, binatang, hewan, dan lain-lain. Terus pembagian yang kedua, nau atau spesies, yaitu lafaz umum yang digunakan pada sekumpulan individu yang pada hakikatnya sama, meskipun juz'iyahnya atau entitasnya itu berbeda-beda. Misalnya itu manusia dan ayam. Nah, itu lafaz umumnya manusia dan ayam. Terus kemudian nau atau spesies, yaitu lafaz umum yang digunakan pada sekumpulan individu yang pada hakikatnya sama, meskipun juz'iyahnya atau bentuknya itu berbeda-beda. Contohnya itu hewan dan binatang dan manusia. Nah, itu manusia sama binatang itu sama-sama hewan, hakikatnya sama. Terus dari situ kemudian manusia juz'iyahnya itu ada amar, ada nama-nama orang lain seperti itu. Terus yang ayam ada ayam jago, ayam sate. Terus nau sendiri dibagi menjadi 3 lagi, sama seperti yang nau qarib, yaitu tidak ada lagi nau di bawahnya, tetapi di atasnya terdapat banyak nau. Contohnya ayam. Nah, ayam ini di bawahnya tidak terdapat nau lagi, yang ada hanya juz'iyahnya atau entitasnya. Jadi ada ayam kate, ayam jago. Nah, itu bukan nau lagi, tapi itu termasuk pada juz'iyahnya. Nah, di atasnya ayam itu masih terdapat banyak nau. Contohnya ada hewan, ada anami, ada jisim mutlak. Terus yang selanjutnya nau bait atau nau yang jauh. Jadi hanya ada satu jenis di atasnya. Nah, nau ini hanya ada jenis bait di atasnya. Terus namun di bawahnya terdapat banyak nau. Contohnya itu jisim mutlak. Jadi jisim mutlak itu di atasnya masih ada jenis yang bait, yaitu jauhar. Jauhar ini kan termasuk jenis yang bait. Terus kemudian jisim mutlak nih, di bawah jisim mutlak masih terdapat anami, ada banyak di bawahnya. Nah, terus kemudian yang ketiga mutawasit, itu terdapat nau di atasnya maupun di bawahnya. Contohnya anami. Jadi anami ini
di bawahnya masih terdapat tingkatan hewan, di atasnya juga masih terdapat tingkatan jisa mutlak. Terus kemudian fasol ini kan tadi dibagi menjadi 3, jenis, anau, sama fasol. Kalau fasol ini dalam bahasa Indonesia itu pembeda. Jadi artinya lapas umum yang membedakan antara hakikat yang satu dengan hakikat yang lainnya. Contohnya itu hewan sama manusia. Ini kan pada hakikatnya sama, tapi harus ada yang membedakan. Nah, yang membedakan ini disebut dengan fasol. Nah, kalau ayam itu berkokok, kalau manusia itu berpikir. Jadi berpikir itu menjadi pembeda dengan hakikat yang ayam. Materi selanjutnya yaitu tentang takobul. Tapi teman-teman masih ingat gak sih materi takobul yang pernah disampaikan oleh Ustaz Hashim di kelas? Sepertinya aku sudah lupa deh. Emang apa sih dia? Nih, jadi aku jelasin lagi ya. Takobul itu jika berasal dari bahasa Arab, itu berarti bertolak belakang, berimbang, dan saling bertentangan. Nah, kalau menurut ilmu mantik, itu dua lapas yang tidak mungkin berkumpul pada satu objek dalam satu waktu. Misalnya besar dan kecil. Nah, besar dan kecil ini tidak mungkin berada dalam satu objek. Misalnya kita ambil contoh batu. Nah, si batu ini tidak mungkin besar dan tidak mungkin kecil. Pasti salah satunya mempunyai ciri itu besar atau kecil. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kalau takobul itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama nakidain, yang kedua didain, dan yang ketiga mutakoridain. Nah, yang pertama nakidain. Nakidain itu dua lapas yang tidak dapat berkumpul dalam satu objek pada satu waktu, dan keduanya juga tidak bisa hilang atau tidak ada. Misalnya hidup dan mati. Contohnya seseorang tidak bisa dikatakan hidup atau mati. Pasti memiliki salah satu status yang bisa dikatakan kepada seseorang itu bahwa seseorang itu hidup atau mati. Dan keduanya tidak bisa hilang, pasti ada dua-duanya. Dan yang kedua itu didain. Dua lapas yang tidak dapat berkumpul pada satu waktu dalam satu objek, dan keduanya tidak ada. Jadi pasti ada dua-duanya. Contohnya itu datang dan pergi. Misalnya seseorang tidak dapat dikatakan datang atau pergi. Jadi bisa datang, bisa pergi, atau enggak dua-duanya. Gitu. Kalau yang ini tadi kan Harus salah satu. Kalau ini bisa sama dua-duanya. Nah, jadi seseorang itu bisa juga dikatakan tidak datang dan tidak pergi. Jadi bisa kosong dua-duanya. Yang metode poin itu kalau kita nyebutin satu kata tuh pasti tersirat satu kata lainnya. Tidak bisa dikatakan sebagai istri jika tidak ada suami. Kamu seorang dosen nggak bisa dikatakan dosen kalau nggak punya murid. Jadi berkegantungan, berketergantungan dengan yang lain. Suami nggak bisa dibilang suami kalau nggak punya istri, begitu pun dengan istri. Itu Perempuan putih, perempuan putih nggak bisa dibilang putih kalau nggak ada temennya yang hitam. Kalau Harusnya nggak putih ini. semua, ya nggak putih, biasa aja jadinya. Sekian materi diskusi yang dapat kami sampaikan. semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Hadza Wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.